Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdissalam Bali hafizahullah taala yang disyarah oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani dalam kitab Al-Ali Al-Bahiyah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkannya, membahas tentang adab-adab ketika kita ziarah kubur ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai adab yang ke-6. Nah, adab yang ke-7 yaitu al-bu'du anil mukhalafati syar'iyyah li ziyarati. Menjauhi segala yang menyelisihi syariat ketika ziarah. Jadi jangan sampai ketika kita ziarah kubur Bapak Ibu menyelisihi syariat Allah, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa di antara contoh ya ziarah kubur yang menyelisihi syariat? Di antara contohnya adalah tawaf misalnya, ziarah kubur untuk mengelilingi kuburan. Pernah Bapak Ibu lihat nggak ada orang di kuburan tawaf? Nah, itu ya termasuk ngubeng. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah perkara yang menyelisihi syariat. Karena tawaf itu hanya disyariatkan ketika kita di Mekah ya, di Ka'bah. Hanya di situ. Ya. Berdasarkan surah Al-Hajj ayat 29, wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, hendaklah kalian tawaf bil bait al-atiq, maksudnya di Ka'bah. Tujuan orang tawaf itu memang macam-macamnya. Ada yang mengatakan tawafnya dia itu lillah, karena Allah. Jadi yataqarrabu bihi at-taifu ilallahi ta'ala haula hadza al-qabr. Jadi dia tawaf itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah di sekitar kuburan tersebut. Karena apa? Dia menganggap kuburan itu suci ya. Maka tawaf yang seperti ini ya, di dalam kitab Manhiyat An-Nabi SAW fil Kubur karya Syekh Ali bin Abdul Aziz bin Ali Ash-Shibl. Nah, tawaf tadi yang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah di sekitar kuburan yang dianggap suci. Nah, maka fahadhihi bid'atun min a'zamil bid'ah. Ini bid'ah di antara bid'ah yang agung, yang besar maksudnya. Bid'ah yang besar. Nah itu, fahadhihi bid'atun min a'zamil bid'ah. Ini bid'ah yang sangat besar. Kalau ada orang memutari kuburan seseorang yang dianggap suci, katanya taqarruban ilallah. Itu contoh ya. Atau jika dia tawaf itu taqarruban ila al-makbur atau ila sahibi al-qabr.
tujuannya untuk mendekatkan diri kepada orang yang di kuburan. Fahadha huwa musyrik, maka ini syirik. Bahkan asyirkul akbar, ya, ini bahkan kesyirikan besar itu. Kenapa? Li'annahu la yutofu bimakanin illa bi baitillahil haram. Sesungguhnya tidaklah tawaf di satu tempat kecuali di Baitillah, di Ka'bah Al-Haram. Nah, ini allazi ta'abbadallahu, ya, ibadatul mu'minin al-muwahhidin bit-tawafi bihi, yang, ya, Allah menyuruh hamba-hamba yang beriman yang bertauhid untuk tawaf di Ka'bah, di Baitillah itu. Dasarnya tadi surah Al-Hajj ayat 29, Bapak sekalian. Nah, itu contoh perbuatan yang menyelisihi syariat. Nah, termasuk ya, memaksakan diri untuk ziarah kubur. Ya. Melakukan perjalanan, ya, jauh untuk ziarah ke kuburan tertentu, ya, ke makam-makam orang-orang tertentu yang disebut dengan saddur rihal. Nah, li ziyaratiha. Jadi dia betul-betul niat gitu untuk melakukan suatu perjalanan, tujuannya untuk ziarah kubur gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini dilarang, ya, termasuk menyelisihi syariat gitu. Kalau dia niat ziarah kubur untuk mengagungkan, ya, as-sahib atau sahibul makbarah, sahibul al-kubur, ya. Berdasarkan hadis Nabi riwayat disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Juga oleh Imam Muslim disebutkan dalam kitab sahihnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasuddu ar-rihala illa ila salasati masajida. Nah, janganlah kalian, ya, menyulit-nyulitkan diri untuk melakukan suatu perjalanan illa, kecuali ila salasati masajida, kecuali ketiga masjid. Itu gak apa-apa, kita berusaha, ya, bersungguh-sungguh, ya, untuk melakukan suatu perjalanan safar ke tiga masjid, yaitu Al-Masjidil Harami, ke Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, ke masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, wal Masjidil Aqsa, dan ke Masjid Al-Aqsa. Nah, itu yang dibolehkan secara syariat. Selain itu, kita memaksakan diri, menyulit-nyulitkan diri untuk melakukan safar, apalagi tadi untuk mengagungkan suatu kuburan seorang wali misalnya khususnya, nah itu termasuk, ya, hadhihi az-ziyarah tukhalifu asy-syariah, ya. Nah, kalau tujuannya wisata boleh. Wisata ke kuburan gimana maksudnya? Oh, iya. Wisata religi ke masjid-masjid, ya. Nah, tadi intinya jangan menyulit-nyulitkan diri untuk melakukan safar kecuali ketiga masjid. Nah, oke. Terima kasih Pak Antun. Nih Pak Antun wasitnya nih Pak Antun, ya. Iya, betul Pak Antun. Baik, itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalilnya mana? Ini dalilnya yang kita semua insya Allah sudah hafal, ya, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba. Nah, di sini enggak apa-apa sih. Idza khotaba ihmarrat aynahu. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul itu kalau beliau khutbah Jumat, ihmarrat aynahu, merah mata beliau. Wa ala sautuhu, tinggi suaranya. Washtadda ghadabuhu, ya. Jadi
beliau itu kuat ya, dalam tanda kutip kemarahannya, maksudnya ketegasannya, hatta ka'annahu munziru jaishin, sampai seakan-akan beliau itu seperti sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang. Yaqul, beliau berkata, sabbahakum wa massakum. Ya, sabbahakum itu maksudnya musuh ya, menyerang kalian di pagi hari, wa massakum, dan di sore hari. Jadi musuh akan menyerang kalian di pagi dan di sore hari. Artinya supaya pasukan perang itu berhati-hati dan senantiasa siap siaga. Kata masakum menurut Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani ya, maksudnya annal azaba qaribun minkum illam tuti'uni, sesungguhnya azab dekat kepada kalian, azab Allah, jika kalian tidak mentaati aku, katanya. Itu penjelasan lain tentang masakum. Sementara tadi yang pertama sabbahakum wa masakum itu artinya musuh akan siap menyerang kalian di pagi maupun di sore hari. Lalu kemudian Rasul berkata, bu'istu ana wasa'atu kahataini yakrunu baina isba'aihi as-sababati wal wusta. Nah, aku, kata Nabi, diutus ana wasa'atu kahataini wa yakrunu baina isba'aihi. Beliau mendekatkan di antara dua jari jemarinya seperti ini. As-sababah wal wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ketika aku diutus. Padahal itu terjadi sudah lama, 1440 tahun sekian ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sejak itu kiamat sudah dekat, kata Nabi SAW. Wa yaqul, kemudian beliau berkata, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, au wa khairul hadyi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarrul umuri muhdasatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdasatuha, perkara yang baru-baru ya, dalam agama maksudnya. Perkara baru dalam agama itu buruk. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, di dalam riwayat yang lain ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ya ada di dalam neraka. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini yang digunakan sebagai dasar oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali untuk tadi menerangkan tentang adab ketika ziarah kubur itu ya, hendaklah menjauhi segala perbuatan yang menyelisihi syariat. Gitu, dasarnya ini. Jadi kalau kita tawaf tadi di kuburan, ini jelas nyelisih syariat. Karena yang namanya tawaf itu hanya di Ka'bah saja. Kok ini malah tawaf di kuburan? Nah, ini yang seperti ini, perbuatan yang menyelisihi syariat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dan itu adalah perbuatan bid'ah tadi. Bahkan bisa jadi naik ke syirik ya, levelnya naik ke level syirik. Itu diantara ya penjelasan dari hadis ini ya, bahwa perbuatan baru atau perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah tadi. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, tapi tadi diawali fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Rasul tidak memberikan contoh, berarti itu dalam masalah agama ya, dalam masalah ibadah,
Baik atau tidak? Tidak baik. Nah, yang baik itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau enggak, berarti enggak baik. Apalagi Rasul mungkin melakukan hal itu, tapi tidak melakukannya. Nah, itu berarti memang suatu yang buruk ya, bukan yang baik. Kalau baik tentu Rasul akan melakukannya. Jadi ada kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya perkara itu baik, maka niscaya Rasul dan para sahabat akan lebih dulu melakukannya, lebih dulu daripada kita. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya, di antara faedah penting yang relevan dengan bab yang kita sedang bahas. Tetapi ada beberapa faedah lain yang penting juga untuk kami terangkan. Tadi masih ingat ya? Jadi Rasul itu ketika khutbah Jumat, Bapak Ibu, di antaranya beliau tinggikan suaranya, gitu ya. Karena ini penting. Artinya semangat untuk memberikan targhib atau tarhib ya. Dorongan untuk beramal soleh atau ya menakut-nakuti, memberikan ancaman terhadap segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, itu kemudian tadi disebutkan ketika Rasul menyampaikan khutbah itu memberikan isyaratnya betapa dekatnya kiamat dengan diutusnya beliau. Kahatain kata Rasul, yakrunu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ketika khutbah Jumat si khatib itu ketika menjelaskan, dia boleh tangannya bergerak. Tangannya boleh bergerak. Gitu. Kira-kira Nabi ketika khutbah ini menjelaskan bahwa aku diutus dan kiamat itu sudah dekat seperti kedua jari ini. Menggerakkan tangan atau tidak kira-kira? Menggerakkan. Tapi ada seorang ulama dalam salah satu buku yang beliau tulis itu mengatakan bahwa seorang khatib Jumat itu harus khutbah dengan tenang, tidak boleh seperti orasi menggerak-gerakkan tangan, nggak boleh. Ada itu dalam buku yang ditulis oleh seorang ulama besar ya. Beliau ketika masih hidup dulu adalah imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ya'qub rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau ya. Dan saya kira tidak masalah kita mengkritik suatu pandangan ya, jika bertentangan dengan dalil yang ada. Nah, beliau di dalam bukunya yang berjudul Haji Pengabdi Syaitan ya, kalau nggak salah, Haji Pengabdi Setan, di dalam salah satu babnya beliau menjelaskan tentang masalah khutbah Jumat. Nah, di situ beliau katakan khutbah Jumat itu harus tenang, tangan tidak boleh bergerak. Nah, tetapi sayang sekali yang kami baca ya, dalil yang beliau gunakan adalah ya, dalil yang ada sahabat memberikan peringatan ketika khatib Jumat waktu itu saat berdoa, dia berdoa angkat tangan seperti ini. Nah, lalu ditegurlah oleh sahabat waktu khatib Jumat nih, khutbah kedua, dulu di zaman sahabat ya. Ada orang khutbah, waktu berdoa di khutbah yang kedua seperti ini. Nah, maka qabahallahu hadhihi al-yadain. Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Nah, lalu kata beliau dulu ketika Rasul khutbah itu saat berdoa begini. Jadi memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ke atas. Waktu khutbah Jumat saat berdoa di khutbah yang kedua. Kan khutbah Jumat di akhir khutbah, di khutbah kedua anjurkan untuk berdoa, mendoakan kaum muslimin. Nah, jadi bukan begini, tapi seperti ini. Nah, dalil itu digunakan sebagai dasar oleh tadi penulis buku Haji Pengabdi Syaitan, kata beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika khutbah itu tangan tidak boleh bergerak. Nah, ini kan tidak nyambung ya. Tidak nyambung pendalilan istidlalnya. Nah, padahal
Di dalam hadis yang kita sedang bahas ini, Bapak Ibu, Jabir bin Abdullah menerangkan ketika Rasul sedang khutbah Jumat memberikan isyarat bahwa aku diutus dan kiamat itu kahataini, seperti ini. Nah, ini saya kira penting ya, terutama mungkin bapak-bapak yang biasa khutbah Jumat itu tidak ada masalah. Ya, menjelaskan dengan isyarat gitu. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di antara faidah ya yang kita bisa ambil dari hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian adab yang berikutnya, adab yang ke-8, alla yajlisa fawqal qabri wala yattaji'u alaihi. Ketika kita ziarah kubur, jangan duduk di atas kuburan dan tidak boleh juga ya berbaring atau bersandar ke kuburan. Ya. Dan ini banyak orang nggak tahu. Bahkan ada seorang kiai ya, seorang kiai, seorang ustadz, profesor, bahkan profesor. Jadi kami pernah lihat ada seorang profesor ya di bidang Islamic Studies ya. Nah, orang penting lah di negeri ini. Dia memfoto dirinya atau membagikan foto dirinya sedang ziarah kubur ke makam kedua orang tuanya. Tetapi ketika ziarah itu dia menduduki nisan kuburan orang lain. Dia duduk di atas nisan, di atas kijingnya, kijing kuburan orang lain. Nah, ini profesor kiai ya, profesor kiai, punya pesantren juga ya, punya pesantren juga. Itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini menunjukkan ya, bisa jadi beliau belum tahu dalil yang akan kita bahas ini, bisa jadi. Kalau sudah tahu berarti kan meremehkan hadis Nabi, kalau sudah lebih parah lagi. Nah, lebih ringan kalau beliau belum tahu ya, lebih ringan. Nah, katakanlah kita husnuzon mungkin beliau belum tahu. Nah, atau lupa. Tapi biasanya kalau sudah pernah baca hadisnya sih nggak lupa insya Allah. Kalau mungkin matan hadisnya lupa, ya. Tapi kalau amalannya, kalau sudah pernah baca, harusnya tidak lupa. Nah, itu. Bahkan, ya, kemarin ada salah satu jamaah di sini menunjukkan ini ada kiai nih, ada kiai terkenal nih. Beliau tunjukkan ini dia duduk di atas kuburan orang, padahal kiai, tokoh. Nah ini. Pernah juga kami ya lihat gitu, ada ya keluarga kami ya, beliau ini lulusan dari pesantren lama mondok gitu, mimpin ziarah ya duduk di atas kuburan. Nah, kalau di keluarga kami maka kami ingatkan di grup gitu ya, duduk di atas kuburan itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kami sampaikan. Nah, karena keluarga ya. Nah, apa dasarnya Bapak Ibu? Kalau kita ketika ziarah kubur nggak boleh duduk di atas kuburan. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin patuhriqa siyabahu patahlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Nah, duduk salah seorang di antara kalian ala jamrotin, di atas batu yang panas. Jamroh itu batu yang panas. Patuhriqa siyabahu, lalu batu itu membakar pakaiannya. Patahlusa ila jildihi, bahkan tembus ke kulitnya, membakar kulitnya. Itu khairun lahu, lebih baik baginya min an yajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kuburan. Ngeri. Artinya Bapak Ibu, hukuman orang yang duduk di atas kuburan itu lebih berat daripada kita menduduki bara api ya, batu yang merah gitu, terbakar, kita duduki sampai membakar baju atau celana kita dan kulit kita.
Nah, ini Bapak Ibu. Ada nggak yang berani orang nih batu udah panas gitu bara api, suruh duduk di situ? Tidak mungkin berani. Nah, harusnya kita jangan pernah berani-berani duduk di atas kuburan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, sementara yang larangan bersandar itu disebutkan dalam hadis dari Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala qabrin." Rasulullah SAW melihat aku bersandar, muttaqian ala qabrin gitu. Jadi bersandar pada kuburan. Ya. Kalau dulu hanya tumpukan kerikil tanah gitu ya, berarti sandaran gitu ya. Rasul melihat Amr bin Hazm melakukan hal itu. Apa kata Nabi? La tu'zi hadzal qabr au la tu'zu. Hadis riwayat Ahmad. Jangan engkau sakiti orang yang ada di kuburan ini. Artinya apa? Kalau kita bersandar di atas kuburan seseorang itu menyakiti. Loh, kok menyakiti? Wong kita cuma sandar sama tanah kan itu. Kalau mikirnya pakai otak kan. Tapi yang ngomong ini Nabi gitu. Yang berbicara Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Nah, wahyu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ziarah Bapak Ibu jangan duduk di atas ya kijing kuburan orang lain atau di atas kuburan orang. Entah ada kijingnya atau tidak ya. Jangan diduduki dan jangan bersandar ke kuburan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Adab yang ke-8 ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hurmatu al-julusi alal qabri mutlaqan. Haram hukumnya duduk di atas kuburan secara mutlak. Termasuk hurmatu al-ittika wal ittija alal qabr ya, di atas kuburan. Bersandar apalagi berbaring di atas kuburan juga itu haram. Nah, kemudian yang kedua menunjukkan apa? Azim bayan ala azimi hurmatil mayyit. Menunjukkan keagungan kehormatan mayit ya. Jadi dalam Islam orang yang mati dan orang yang hidup sama, tetap kita hormati. Nah, itu keterangan dari hadis tentang adab bahwa kita tidak boleh duduk atau bersandar di kuburan. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Tidak membangun masjid di kuburan. Nah, jadi ada area makam kuburan dibangunkan masjid. Itu tidak boleh. Ada nggak yang seperti itu? Kuburannya duluan ada, lalu dibangun masjid. Nah ini tidak boleh ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, dasarnya apa? Mana dasarnya? Dalilnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nah, ketika Rasul nazala bi Rasul itu maksudnya ketika Rasul sakit parah. Ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Di sakit yang sudah dekat dengan kematiannya. Taufiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi. Beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Ketika sakit parah beliau tutupi wajahnya dengan sebuah kain. Fa idza tamma, apabila beliau susah bernapas ya, ketika ditutupi wajahnya dengan kain itu kasyafaha an wajhihi, beliau membuka kain tersebut dari wajahnya. Kalau pas ini lagi bisa bernapas enak, ditutup lagi, begitulah menjelang kematiannya. Nah, lalu beliau berkata dalam keadaan seperti itu, kata Aisyah, laknatullahi alal yahudi wan nasara.
Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah mengingatkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani gara-gara apa? Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna al-hissi dengan arti al-hissi dengan al-maknawi ya. Al-hissi itu maksudnya kuburan itu udah ada lalu dibangun masjid secara fisik gitu. Nah, itu dilarang. Nah, itu yang pertama, makna zahirnya secara fisik itu. Nah, hissiyun ya, secara fisik. Itu tidak boleh. Atau secara maknawi tidak ada masjid di situ. Tapi dia menjadikan kuburan seperti masjid. Paham maksudnya? Memfungsikan kuburan seperti fungsi masjid. Apa fungsi masjid itu untuk apa? Salat. Nah, tilawah Quran, i'tikaf, ya ngaji. Nah, zikir, salat, tilawah Quran, i'tikaf itu di masjid. Bukan di kuburan. Kalau kita zikir kok di kuburan, salat kok di kuburan, tilawah Quran kok di kuburan, berarti itu artinya kita menjadikan kuburan seperti masjid atau i'tikaf. I'tikaf kan hanya bisa di masjid. Ini i'tikafnya di kuburan. Nah, ini Bapak Ibu adalah perbuatan yang apabila dilakukan Allah akan melaknat kita sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi ziarah kubur itu berarti tidak perlu sholat dulu. Tidak, kecuali kalau sholat jenazah boleh di kuburan. Misalnya Pak Haris keluarganya di Jakarta misalnya, ada yang meninggal tapi nggak bisa hadir datang ke sana takziah kecuali setelah 10 tahun. 10 tahun kemudian ada kesempatan ke Jakarta misalnya Pak Haris. Nah, lalu ingin ziarah ke kuburan saudaranya yang meninggal di sana. Ziarahlah Pak Haris, lalu kemudian aduh saya dulu belum sempat nyolatin. Nah, lalu datang ke kuburannya, sholat jenazah biduni ruku was sujud tentu saja. Jenazah kan nggak ada ruku dan sujud, menghadap ke arah kiblat depannya kuburan. Nah, itu boleh. Bukan sholat gaib, sholat di depan kuburan. Ya, nggak perlu. Yang nggak perlu itu sholat gaibnya Bu. Ya, jadi, nah ini penting ya. Memang ada sebagian kaum muslimin Bu ya, ketika kita tidak hadir, tidak bisa mensolatkan saudara kita yang meninggal di tempat yang jauh, biasanya ada sholat gaib. Yang meninggal di Jakarta, kita di Jogja gitu ya Bu ya. Nah, lalu kita ngajak, ayo kita sholat gaib. Bahkan ada beberapa masjid Bapak Ibu mengumumkan setiap Jumat gitu ya, kepada para jamaah, mari kita sholat gaib untuk Pak Fulan bin Fulan, Bu Fulanah bin Fulan dan seterusnya. Nah, ada beberapa masjid seperti itu. Ya, sholat gaib. Padahal kalau kita lihat sunnahnya, Rasul itu Bapak Ibu sholat gaib seumur hidup hanya satu kali. Kapan itu? Ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Dan tidak ada orang yang menyolatkan di Ethiopia, Afrika ya. Ngajak para sahabat. Najasyi pada hari ini dia
wafat, mari kita sholatkan untuk si Raja Najasyi ini. Udah, hanya itu Bu, satu kali. Padahal selama hidup beliau kan terjadi banyak peperangan, ada banyak sahabat yang meninggal. Apakah Rasul mengajak ya kaum muslimin pada waktu itu, ayo kita sholat gaib untuk si fulan dan si fulan? Tidak. Iya, jadi ya menurut sebagian ulama sholat gaib itu hanya dilakukan bila mana jenazah seorang muslim tadi tidak ada seorang pun yang menyolatkan. Nah, sementara tempat kita jauh. Misalnya kita punya saudara di Jepang. Di Jepang banyak kaum muslimin minoritas ya. Bahkan ada wilayah yang ke masjid harus berpuluh-puluh kilo gitu. Nah, dulu pernah ada ya salah seorang dosen di kampus tempat kami ngajar itu meninggal di Jepang karena diberi tugas ngajar di sana. Qadarullah meninggal di sana. Gitu. Mau dibawa jenazahnya ke Indonesia biayanya mahal. Dikubur di sana dan di tempat yang muslim minoritas. Bahkan kami punya santri ya, dulu santri kami alhamdulillah bisa kuliah di Jepang, lalu dia WA apa lewat Facebook gitu ya. DM ke kami, "Ustaz, boleh enggak kami ini sholat Jumat? Kami di Jepang, kuliah di sini, tapi mesti jauh puluhan kilo. Lalu kami sholat Jumat bertiga boleh enggak gitu di asrama kami?" Nah, dia cerita bahwa susah gitu nyari masjid di sana. Saya bilang boleh. Gitu. Abu Hanifah mengatakan kalau sudah 3 atau lebih minimal 3 itu boleh. Nah ini Bapak, maksud saya tadi kalau ada saudara kita meninggal di wilayah yang mungkin tidak ada orang Islamnya, saya ketika dia mati tidak disolatkan, kita dengar itu, nah baru kita sholat gaib. Tapi kalau saudara kita meninggal di Surabaya, di Jakarta, kira-kira ada yang nyolatin nggak? Ya udah, tidak perlu sholat gaib. Kecuali kalau kita datang ke sana sudah dikubur. Kayak dulu pernah di Bogor ada Ustadz Yazid. Ya Ustadz Yazid Ustadz Yazid Zawas itu. Kan banyak orang yang takziah. Ada yang telat gitu. Ketika datang beliau sudah dikubur. Akhirnya orang-orang itu sholat di makam. Nah, lalu orang yang nggak tahu ilmu mengkritik, kok sholat di kuburan gitu ya. Memang ada la tusallu ila al-kubur kata Nabi. Jangan kalian sholat ke arah kuburan. Itu maksudnya sholat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Bahkan Nabi melakukan. Nabi melakukannya. Dulu ada seorang sahabat wanita. Nah, beliau itu tinggal di masjid, membersihkan masjidnya. Tugasnya karena orang miskin gitu ya, tidak punya keluarga, diizinkan oleh Nabi tinggal di masjid. Tiap hari ada kelihatan oleh Nabi SAW. Suatu ketika Nabi nggak lihat, mana si fulan? Kok nggak ada? Kata para sahabat, ya Rasulullah, innaha qad matat fil bariha. Sesungguhnya beliau sudah meninggal tadi malam. Apalah azan tumuni, kata Rasul. Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku kalau dia meninggal tadi malam? Nah, karena sahabat waktu itu takut merepotkan Nabi. Jadi ketika wafat langsung si sahabat wanita ini dikuburkan malam itu juga. Tidak memberitahu Nabi. Lalu kata Nabi, "Dullani aina qabruha." Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Nah, lalu akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kepada Nabi bahwa kuburan si Fulanah itu di sini. Datang Rasul ke kuburannya. Lalu sholat jenazah di depan kuburan sahabat wanita itu. Dan itu ada beberapa kali Rasul melakukan hal itu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau sholat jenazah di depan kuburan tidak ada masalah. Tapi kalau sholat yang pakai ruku, pakai sujud itu haram, tidak boleh. Nah itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ya jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan nanti ada peringatan lebih keras lagi dari Nabi. Nabi mengatakan, inna min syiroril khalqi, sesungguhnya di antara seburuk-buruk makhluk itu manittakhadha al-qubura masajida, yaitu orang yang menjadikan kuburan sebagai
masjid. Itu seburuk-buruk makhluk. Ada dua disebut oleh Nabi. Yang kedua, nah, inna min siraril khalqi man tudrikuhu musa'ah wa hum ahya. Orang yang mendapatkan hari kiamat terjadi waktu itu dia masih hidup. Itu seburuk-buruk makhluk. Jadi ketika langit terbelah, gunung meletus, matahari terjatuh, air laut meluap, dia menyaksikan. Itulah seburuk-buruk makhluk. Karena serusak-rusak makhluk itu makhluk yang hidup menjelang kiamat. Udah deket banget ke kiamat. Itu kayak hewan, kayak binatang. Nah, itu wah, mengeri itu. Nah, itu seburuk-buruk makhluk. Nah, Rasul menyamakan gitu. Orang yang mendapatkan hari kiamat terjadi masih hidup itu sama seperti orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu min syirari al khalaq, seburuk-buruk makhluk. Nauzubillahi min dzalik ya Abu Sadian. Nah, kemudian coba bayangkan, ini Rasul sudah mau meninggal. Kan tadi di saat sakit di mana beliau meninggal, kata Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul masih mengingatkan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Padahal udah dekat pada kematiannya, Rasul masih mengingatkan itu. Saking apa? Saking bahayanya perbuatan tersebut. Maka di antara adab ketika kita ziarah, Bapak Ibu perhatikan masalah ini, jangan sampai kita memfungsikan kuburan itu seperti fungsi masjid. Maka udah ucapkan salam kepada ahli kubur, setelah itu berdoa, angkat tangan. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Nah, diusahakan kalau memungkinkan tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi posisi kuburan yang kita ziarahi itu ada di arah kiblat sambil kita doakan. Udah, tidak perlu diawali dengan tahlilan dulu, dengan baca ayat-ayat Quran dulu, nah, yasinan dulu, tidak perlu. Langsung didoakan. Tentu dengan pertama-tama memuji-muji Allah Ta'ala, bersolawat kepada Rasul, setelah itu mendoakan untuk ahli kubur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, adab yang ke-9. Nah, belum waktunya. Oke, ya, terakhir. Nah, tadi udah di-prit sama Pak Antun tadi ya. Disemprit tadi ini. Ya. Baik, ini terakhir. Akan menjawab pertanyaan Pak Haris. Di antara adab ketika kita ziarah kubur, Bapak Ibu, nah, jangan berjalan di atas kuburan dengan menggunakan alas kaki, atau jangan berjalan di kuburan dengan menggunakan alas kaki. Adamul masyi fil maqabiri bil hiza, nah, bil hiza atau termasuk bil anak lainnya. Dasarnya adalah hadis dari Basir bin Al-Khososiyah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamarro ala kuburil muslimin. Nah, coba perhatikan. Marro ala kuburi al muslimin. Beliau berjalan ya di kuburan kaum muslimin. Di kuburan apa? Kaum muslimin. Faqal, lalu beliau berkata kepada siapa? Basir bin Al-Khosasiyah, laqad sabaqa haula'i sarran katsira. Sungguh mereka ini orang-orang apa? Muslim ini ya, laqad sabaqa haula'i syarran katsira. Jadi sungguh mereka ini, orang-orang Islam yang ada di kuburan ini, telah ya meninggalkan, melewati keburukan yang banyak ya, sarron kasiro. Nah, jadi ditinggalkan yang buruk-buruk sehingga mereka melakukan kebaikan. Wasallu ila al khair. Summa marru ala kuburi al musyrikin. Nah, kemudian Rasul ditemani oleh Basir bin Al-Khosasiyah tadi melewati atau berjalan di kuburan orang-orang musyrik. Faqala laqad sabaqa haula'i khairan katsira.
Sungguh mereka ini, orang-orang musyrik ini, ya orang-orang kafir ini telah ya melewatkan kebaikan yang banyak. Apa yang dimaksud telah melewatkan kebaikan yang banyak? Maksudnya ya ketika mereka hidup ada banyak kebaikan yang mereka tidak lakukan, mereka tinggalkan. Fahanat minhu iltifatah. Nah, kemudian Rasul hanat lahu minhu iltifatah itu nengok gitu, menengok Rasulullah. Para'a rajulan yamsi bainal kubur fi na'laihi. Nah ini. Lalu Rasul melihat ada seseorang berjalan di antara kuburan itu, bainal kubur fi na'laihi dengan menggunakan sendal. Jadi dia lewat di antara kuburan-kuburan itu pakai sendal. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata kepada orang ini, ya sahiba asibtiyataini, ya sahiba asibtiyataini al-kihima, kata Rasul. Wahai orang yang memakai dua sendal, lepaskan kedua sendal tersebut. Nah, ini Pak Haris. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa sahahu at-Tahawi wan Nawawi fil Azkar wal Al-Albani, ya, mensahihkan hadis ini. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. As-sibtiyatain tadi itu artinya adalah an-na'lani as-sibtiyatani huma allatani suni'ata minal jildi al-madbug. Nah, itu adalah dua sendal. Dua sendal sering orang menerjemahkan trompah. Sebenarnya kurang pas ya trompa. Trompa itu apa? Bakiak ya. Trompa itu bakiak kan? Itu sebenarnya terjemahan itu kurang pas ya. Jadi sibtiyatain itu adalah dua sendal yang terbuat dari kulit sapi, kulit kambing gitu. Jadi kalau bakiak itu terbuat dari apa? Kayu biasanya. Ini jadi bukan trompa. Sibtiyatain itu sendal yang terbuat dari gampangnya alas kaki lah. Walaupun itu ya semua sama. Intinya hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita masuk ke makam, ke kuburan, itu melepas alas kaki tadi. Ini Pak Haris. Jadi kata Nabi, ya sahiba asibtiyataini al-kihima gitu. Lepaskan itu keduanya. Nah, ini juga sempat dulu ditanyakan Pak Sugeng Pak ya. Pak Sugeng juga sempat menanyakan ini. Nah, maka di antara kesimpulannya Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan apa? Karahatul masyi bainal kuburi bin ni'ali mutlaqan. Ya. Makruh hukumnya berjalan di tengah-tengah kuburan dengan menggunakan sendal secara mutlak. Illa lihajatin kasaukin au motor misalnya. Kecuali memang ada kebutuhan mendesak, seperti di situ banyak duri. Misalnya apa Bu? Sebenarnya kalau kotoran ayam aman sih. Kalau kotoran ayam kan lembut Bu, nggak menyakiti. Oh jijik. Ya. Ya, kaos kaki bukan sendal ya. Jadi poinnya itu ya, kecuali tadi ada sesuatu yang membahayakan. Nah, yang membahayakan. Kalau kotoran ayam membahayakan nggak kotoran ayam? Enggak sebenarnya ya. Yang membahayakan itu kayak duri, ada banyak paku-paku dan seterusnya. Nah, dalam keadaan seperti itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada, itu tadi jangan menggunakan alas kaki ketika kita sedang ziarah ke makam atau ke kuburan. Apa Bu? Ya sami. Dari karet, dari plastik, dari kulit, dari kayu, semua sama. Nah, intinya alas kaki. Jangan pakai alas kaki. Jadi itu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sementara ini ya sampai adab yang ke-10 ya. Insyaallah nanti kita lanjut di pekan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya, silakan sekarang saatnya bertanya. Monggo Pak Haris. Dijumpai masjid di Indonesia atau di daerah kita ini sebelah baratnya
Gimana itu? Apakah itu termasuk makam difungsikan sebagai seperti masjid? Duluan mana? Kurang tahu, kurang ngerti. Sebenarnya masjid Pakok Negoro itu Pak. Iya. Atau bahkan masjid Kaumanan juga. Iya. Bilang barangnya itu Pak. Iya. Tanya duluan masjid. Iya. Jawabannya tidak tahu tadi ya. Ya, oke. Baik. J, terus masih ada yang lain? Monggo Pak Saifullah. Boleh jangan niat ziarah ke makam orang tua ataupun jauh gitu. Jadi kita ini kan yang nggak boleh ziarah Memaksakan diri kan. yang ini memaksakan diri untuk ziarah ke orang tua Yang jauh. Iya. kedua paling mantap biasanya di kampung itu kan kalau makan itu kan juga rapi terus jadi kita nggak tahu melangkah ataupun itunya itu. Posisi kuburan. Kuburannya itu Nah. nggak ini loh, nggak registrasinya melangkah. Heeh. Nggak tahu ini ada kuburan apa ada mayitnya apa enggak itu kita nggak tahu. Iya. Tahu-tahu yang melangkah. Pak Saifullah. Oke, itu aja Pak Saifullah. Ya. Masih ada? Ya, monggo Bu. Tumpuk. Iya. Udah itu aja Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian masih ada? Kalau ada sekali lagi terakhir. Ya, monggo Pak Antun. Ketika kita memberi semacam tulisan di kuburan orang tua kita itu, Iya. sebenarnya hukumnya apa ya? Karena kalau di makam di Nisan itu kijing sama enggak? Nisan itu kijing. nisan itu bukan bini, Kijing bukan? kijing. Iya kan? Ya, kijing. Nah, karena kalau tidak dikijing, takutnya nanti ditumpuk, tumpuk-tumpukan di belakang di dekat rumah saya itu kan ada makam. Di belakang Iya. rumah saya persis itu dulu ada makam. Iya. Rumah saya yang dulu. Iya. Itu kan banyak yang ditumpuk-tumpuk karena sudah nggak ada yang kosong. Iya. Termasuk orang tua saya. Iya. Orang tua saya. Nah, karena takut ditumpuk, Iya. saya kasih izin. Iya. Itu gimana hukumnya? Secara syariat. Hukum memberi kijing dan menumpuk tadi sekaligus ya. Ada kaitannya. Ya, ya. Baik. Baik Bapak Ibu, mohon diperhatikan ini pertanyaan penting ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya pertanyaan dari Pak Haris ya. Bagaimana hukumnya di barat masjid, berarti depan masjid ya. Di samping kanan kiri masjid misalnya, di sana ada kuburan. Nah, itu bagaimana hukum? Maksudnya hukum sholat di masjid itu, gitu maksud antum ya? Iya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi kita sudah bahas bahwa kita tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau mau bangun, jangan bangun masjid di kuburan. Itu satu ya. Kecuali mungkin tidak ada tempat yang bisa dijangkau oleh banyak orang, tempat yang lapang, representatif, kecuali di kuburan. Nah, itu bisa aja, cuman kuburannya dipindah dulu. Makamnya dipindah kuburannya. Karena warga kampung itu banyak. Tidak ada masjid, mau bangun masjid, tempat yang lapang cuman makam itu. Ini udah mendesak, nggak ada tempat ibadah gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, tentu atas izin para keluarga ini yang dikubur di situ,
harus berdasarkan musyawarah tentu saja itu bisa, tapi dengan cara pindah gitu. Tapi kalau nggak dipindah, kita buat masjid di situ, itu nggak boleh. Atau walaupun mungkin tidak, di bawahnya nggak ada kuburan, cuman di area pemakaman. Nah itu tadi tidak boleh ya, membangun masjid di kuburan. Gitu Bapak sekalian. Nah, yaitu yang pertama ya. Jadi karena tadi ada larangan lah, ya, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi ya. Adab yang ke-9 tadi yang kita sudah bahas. Nah, muttafaqun alaihi ya, Bukhari Muslim. Yang kedua, kalau kita sholat di masjid yang di depannya, tadi ada beberapa contoh masjid yang disebutkan Pak Haris, di depannya ada kuburan. Itu bagaimana? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, Rasulullah melarang kita ya sholat menghadap ke kuburan. La tusallu, kata Nabi, ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Nah, berarti kalau kita sholat di depan masjid itu ada kuburan, menghadap ke kuburan, kan itu. Nah, tidak demikian Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud la tusallu ilal kubur itu ada dua. Satu, yang dilarang sholat menghadap kuburan adalah langsung menghadap kuburan tanpa ada penghalang, tanpa ada batas-batas. Gitu. Itu. Jadi kalau mohon maaf misalnya masjid Kauman, masjid gede Kauman, itu kan jelas ada temboknya kan, nah, nggak ada masalah, nggak ada masalah, karena kita tidak sholat menghadap kuburan, tapi di situ ada pembatasnya. Bahkan andai pun batas itu misalnya hanya sekedar pagar atau jalan gitu, jalan raya misalnya, nah, itu nggak ada masalah, selama niat kita tidak untuk ke arah kuburan itu. Niatnya. Nah, maka makna yang kedua yang dimaksud jangan sholat menghadap kuburan, walaupun di situ ada tembok, tapi misalnya ya di Masjid Nabawi kan ada di situ kuburan Nabi SAW di sekitar Masjid Nabawi, kan sampai di tembok 3 itu. Ada orang dia mencari tempat sholat di belakang tembok makamnya Rasul misalnya. Kenapa kamu sholat di situ? Ya niat saya menghadap ke makam Rasul. Nah ini nggak boleh juga, walaupun di tembok lapis 3 gitu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, tidak ada sama sekali terbersih dalam hati kita, ingin menghadap ke kuburan si fulan dan si fulan itu, nggak ada masalah. Selama memang ada pembatas. Yaitu Pak Haris. Pembatas di sini. Ini ilegal nih, ilegal ini. Pertanyaan ilegal ini. Ya gimana? Silakan. Apakah memang harus dibangun pagar? Padahal setiap masjid itu pasti ada bangunannya. Meskipun tidak ada pagarnya, boleh nggak? Oke. Bangunan masjidnya tetap di pagar. Kan tembok atau pagar atau jalan tadi. Jadi tembok masjid itu udah cukup jadi pembatas ya. Kan insya Allah setiap masjid pasti di depannya pasti ada tembok ya. Nah, itu udah cukup tanpa ada pagar. Jadi itu Pak Singgi. Nah, kemudian ya kadang-kadang memang pertanyaan muncul dari pertanyaan orang itu ya. Ya seperti contohnya ini Pak Singgi ya. Baik, yang berikutnya ya Pak Saifullah tadi ya. Iya, memaksakan diri untuk ziarah kubur ke makam orang tua. Khusus. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya kalau memaksakan diri, kembali pada hadis tadi, la tasuddu ar-rihala illa salasati masajidah, maka enggak perlu gitu. Enggak usah maksa-maksain diri. Baik orang tua ataupun bahkan para wali, orang-orang soleh, jangan gitu. Kan kita bisa mendoakan orang tua, apa harus ziarah kita? Untuk mendoakan orang tua, apa harus datang ke makam orang tua? Tidak. Jauh-jauh dari Jogja mau pulang ke Cirebon misalnya. Mau apa saya pulang ke Cirebon? Mau ziarah makam orang tua saya. Nah, lu emang dari Jogja nggak bisa mendoakan orang tua? Bisa.
Nah, kecuali kalau pulang misalnya ke kampung halaman ingin silaturahim sama keluarga besar, sekalian nanti saya mau ziarah, nah itu tidak masalah. Ya itu Pak Saifullah. Tapi kalau niatnya hanya ziarah, nah itu termasuk saddu ar-rihal yang dilarang tadi. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Terus melangkahi kuburan karena tidak tahu. Karena tidak tahu nggak ada masalah. Karena orang nggak tahu kan. Ya. Segala sesuatu yang kita tidak tahu, nah itu tidak berdosa. Ya, tidak tahu namanya tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, jangan. Nah, berarti kan hati-hati tuh pas kita masuk di makam di kampung ya. Kelihatannya udah banyak kuburan ya. Harusnya memang setiap makam itu dikasih jalan ya, akses jalan tengah gitu ya. Jadi itu Pak Saifullah ya. Melangkahi kalau memang kita tidak tahu atau bahkan menginjak, kan menginjak juga dilarang. Kita udah bahas ya, ya dilarang. Baik, itu ya. Kalau tidak tahu maka tidak ada masalah. Kemudian menumpuk kuburan Bu ya. Menumpuk kuburan nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi kuburan baik suami istri, keluarga maupun orang lain itu enggak masalah, la haraj, tidak ada dosa. Ya pokoknya siapapun, kalau udah mati misalnya, kita punya orang tua dikubur, udah 20 tahun yang lalu kan gitu, penuh itu makamnya, lalu ada orang meninggal, akhirnya ditumpuk di atas kuburan orang tua kita, itu nggak ada masalah, gitu, nggak ada masalah. Nah saya nggak tahu yang kapling kuburan sampai harganya 3 juta, 5 juta. Nah kecuali mungkin dibeli, tanah itu dibeli ya. Kan ada tuh orang beli kapling kan, kapling untuk kuburan. Nah jika akad pembelian tanah untuk kuburan itu menjadi hak milik, gitu kan? Ini saya beli 5 juta, ini milik saya. Maka berarti orang lain yang bukan keluarga tidak boleh dikubur di situ karena sudah dimiliki oleh keluarga kita, kecuali kita mengizinkan. Nah ya udah nggak apa-apa, pakai aja misalnya. Tapi yang untung pengelola dapat double tuh, dapat double. Nah makanya ya tadi ya perlu diperhatikan tadi, apakah waktu dijual itu dimiliki atau tidak, gitu. Kalau itu untuk biaya pemeliharaan dan seterusnya, bukan untuk memiliki, berarti tidak ada masalah. Menumpuk kuburan itu selama yang dikubur lebih dulu dianggap tinggal sudah hancur ya, sudah tidak berbau. Nah itu silahkan. Ya itu Bu. Nah maka lihat tadi status kuburannya itu dibeli atau tidak, atau umum. Kalau umum ya seharusnya dia tidak merasa memiliki gitu, kecuali kalau dia beli kaplingnya, dia beli dengan harga 5 juta misalnya. Nah itu dia boleh, oh jangan ini sudah saya beli kan gitu, dia punya hak untuk mempertahankan itu. Tapi kalau dia enggak beli, ya itu milik umum gitu. Ya itu Bu, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Hah? Nah, kalau sewa selama keluarga masih membayar sewa, berarti orang lain tidak boleh di situ karena disewa tanahnya. Nah, itu baru orang lain yang mau dikubur di situ minta izin kepada yang keluarga yang sudah menyewa itu. Jadi gitu Bu, Pak Beni dan Bapak sekalian. Jadi itu ya. Karena itu kan akadnya sudah terikat milik yang menyewa gitu atau yang membeli. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Antun. Jadi Bapak Ibu, tadi ya, prinsip pertama menumpuk kuburan itu boleh. Tidak ada larangan dalam syariat Islam. Yang kedua, pasang nisan atau kijing tujuannya untuk supaya nggak dipakai orang.
Uang dipakai orang nggak ada masalah. Nah, sementara memasang kijing itu termasuk membuat bangunan atau meninggikan kuburan. Kata Nabi, ya, menasihati Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musrifan illa sawaitahu. Jangan engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan dia. Ratakan. Nah, termasuk ya Bapak Ibu dan sekalian, Rasul melarang kita untuk membuat bangunan an yubna ala al-maqbarah. Jadi nahan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yubna ala al-maqbarah. Rasul melarang membangun bangunan di atas kuburan. Kalau sudah terlanjur ya sudah ya. Kecuali kalau keluarga sepakat, yuk kita ini aja bongkar, nggak usah pakai kijing misalnya. Nah, itu tentu afdal. Ini lebih baik. Ya ini. Dan memang yang bagus itu di kampung, apalagi makam umum gitu ya, nggak usah pakai kijing. Iya repot itu, merepotkan orang-orang yang meninggal belakangan, mindah-mindah dan seterusnya. Iya. Padahal itu milik umum. Nah, yang bagus itu udah dikubur, ya, tidak dikasih kijing, hanya tumpukan tanah, kasih kerikil seperti di Baqi itu, makam Baqi di Madinah ya. Ya itu yang paling bagus. Nanti andai kata udah habis lokasinya, tempatnya, kan menggali kuburan lama jadi tidak susah. Gitu ya. Nah, ini. Dan tadi hukum menumpuk kuburan secara syariat tidak dilarang. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi baik. Ya. Ini tanya moderator, boleh nggak moderator nih? Lapar ya? Gimana? Apakah kita itu harus dikhususkan ke makam muslim? Kebetulan kalau di kampung sangat susah. Ya. Boleh nggak campur? Oke, ya. Nah ini, baik tadi kata siapa? Sahabat siapa tadi? Ya, Basir ibnu Khososiyah tadi radhiyallahu anhu. Aku berjalan bersama Nabi melewati kuburan kaum muslimin. Terus ke kuburan kaum musyrikin. Beda. Jadi di zaman Nabi dibedakan. Kuburan khusus muslim, kuburan orang kafir. Nah, maka hendaknya kita pun begitu ya. Jadi kalau kita ya mau membuat makam, harusnya dibedakan mana kuburan kaum muslimin, mana kuburan orang kafir. Misal ada kuburan umum Bu ya, di kampung pemakaman umum kan gitu biasanya. Nah kalau di situ udah gabung, ya sebaiknya kita nggak di situ gitu. Nah ada banyak tempat kan di Jogja. Nah sehingga banyak kaum muslimin akhirnya punya inisiatif membuat makam khusus, makam muslim. Sunnah, mengikuti sunnah keutamaannya. Iya. Dulu di zaman Nabi dipisah, gitu. Walaupun ada katanya menerangkan kalau umat Islam dikubur di makamnya kuburan orang-orang kafir nanti tidak akan tenang, kata orang gitu ya. Nah, karena dia akan apa? Mendengar jeritan disiksanya orang-orang kafir. Wallahu a'lam, tapi itu ya. Dasarnya ada atau tidak, tapi yang pasti di zaman Nabi itu dipisah. Kalau kita memisahkan, nah ini berarti kita menghidupkan sunnah. Tadi dasarnya hadis dari Bashir bin Al-Khosasiyah, yaitu Pak. Jelas Pak Sigi? Ya, kalau di kampung kita sudah terlanjur campur, berarti kita cari alternatif. Atau kalau mau dipisah gitu. Di kampung itu kalau memang di kampung itu ada orang kafir ya, non muslim, memang dari dulu sudah ada tinggal di sana, kayak dipisah kaplingnya. Dipisah dengan tembok. Mana untuk yang kafir, mana untuk Islam, itu harusnya seperti itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kalau izin Bani Nasir itu beli tanah untuk kubur makam keluarga ya. Tapi kirimannya nggak izin. Ya nggak boleh dong. Iya, bukan tanahnya dulu. Kuburan jangan izin. Terus Sampai sekarang pindah dijual lagi ya? Buat nyoto duitnya dong. Iya, kalau udah melarang orang lain dikubur di situ. Bukan, tanahnya yang jual sudah mau. Belah kiri kanannya itu yang
Oh, maksudnya keluarga kita mau beli tanah untuk makam, yang punya tanah oke. Tapi tanah samping kanan kirinya enggak mau gitu. Alasannya apa katanya? Kalau apa? Oh, kalau tidak untuk kuburan boleh. Alasan mereka apa? Menakutkan. Oh. Iya. Tapi poin saya adalah berdosakah mereka yang enggak mau, enggak mengizinkan, ya. Yaitu mengubur jenazah kaum muslimin kan kemaslahatan kaum muslimin dan disyariatkan orang udah mati itu dikubur kan gitu. Lah kok dihalang-halangi kan sebenarnya secara syariat apa? Secara syariat itu enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh. Kita punya tanah secara syariat ya. Dekat kuburan itu enggak ada pengaruh apa-apa. Bahkan pengaruhnya positif. Kita akan ingat mati terus. Kan tiap hari kita lihat kuburan. Nanti suatu saat aku akan dikubur juga. Itu bahkan jadi ini sebenarnya kalau dipertimbangkan secara ini ya, tenang kan, punya rumah dekat kuburan itu tenang. Tenang itu. Iya. Nah, orang yang takut itu pasti ada syirik gitu ya. Kok takut sama orang udah mati kok takut piye? Kan aneh sebenarnya. Iya. Cara pandangnya yang harus diperbaiki. Yaitu Bapak. Orang sudah mati selesai. Dia nggak bisa bangun lagi. Itu gara-gara sering nonton film zombie barangkali ya. Ya, kalau sudah mati ya selesai. Yaitu. Secara syariat tidak ada masalah. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Nasir ya. Berarti yang melarang yaitu berdosa menghalang-halangi kemaslahatan kaum muslimin. Ya, ya begitulah beliau, nggak masalah ya. Dimaklumi saja. Ya, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.